Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kita akan membahas tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita, khususnya cerita fiksi yang sudah kemarin sempat dipelajari. Kita akan mempelajarinya lebih dalam. Nah, di sini unsur-unsur intrinsik cerita adalah unsur-unsur yang membangun suatu karya sastra yang dapat ditemukan di dalam teks karya sastra itu sendiri. Nah, karya sastranya contohnya misalkan cerita-cerita tentang ini dongeng seperti kemarin kelinci dan juga kura-kura, kemudian semut dan gajah, ya serta legenda dan juga cerita rakyat lainnya misalkan Si Tumba Gendit dan cerita-cerita sastra fiksi yang lainnya. Nah, ini unsur-unsur intrinsik di sini antara lain ada tokoh. Nah, tokoh yang akan kita bahas ada tokoh utama, tokoh tambahan, tokoh protagonis, antagonis, tritagonis. Serta ada latar, tema, amanat, penokohan, dan konflik. Jadi ini unsur intrinsik yang akan kita bahas. Sebenarnya masih ada lagi, cuma ini yang kita bahas. Coba lihat nih gambarnya. Nih, ini sudah pernah lihat belum nih gambar ini di mana nih? Ini menceritakan tentang apa nih? Ini menceritakan tentang Situ Bagendit. Nah, Situ Bagendit yang di mana namanya ini Nyai Bagendit nih. Dia mempunyai harta yang banyak begitu kan kalau di buku tematik. Kemudian ada seorang pengemis yang meminta makan, kemudian dia tidak memberi makan malah mengusirnya. Nah, terus tiba-tiba tongkat yang dibawa ini ditancapkan di desanya, tidak bisa dicabut. Ketika dicabut terjadilah banjir dan akhirnya Nyai Bagendit ini tenggelam bersama hartanya dan sekarang dikenal sebagai apa? Dikenal sebagai Situ Bagendit. Itu kisahnya katanya dari cerita-cerita rakyat yang melegenda. Nah, kemudian di sini kan jelas nih. Jadi ada tokoh dan pelaku dalam cerita. Jadi berdasarkan perannya di sini ada tokoh utama adalah tokoh yang memiliki peranan penting dalam suatu cerita. Tokoh ini sering muncul, sering dibicarakan, dan tercantum dalam cerita. Jadi pokoknya yang sering muncul nih, ini kayak ini nih, gambar ini, Nyai Bagendit, dia pasti sering muncul. Ataupun seperti kemarin tentang tokoh ini ya, kelinci dan kura-kura. Ada tokoh tambahan, misalkan di dalam cerita ini, Purbasari dan Purbararang yang kemarin muncul di soal bahasa Indonesia. Itu tokoh tambahannya siapa? Prabu Tapa Agung. Nah, itu. Kira-kira seperti itu. Ini berdasarkan perannya. Kita lanjut. Kemudian ada berdasarkan wataknya nih. Wataknya ada protagonis, tokoh yang berwatak baik dan sebagai tokoh utama. Kalau dalam cerita Purbasari dan Purbararang, itu yang tokoh protagonis adalah Purbasari. Terus tokoh antagonis. Tokoh antagonis ini adalah tokoh yang berwatak jahat dan sebagai tokoh penentang dari tokoh utama. Nah, ini dia kan kalau dalam cerita Purbasari Purbararang yang menjadi tokoh antagonisnya kan itu Purbararang. Dia selalu berwatak jahat dan menentang dari apa yang dikatakan oleh Purbasari. Nah, terus ada tokoh penengah nih. Biasanya ada tokoh penengah, tokoh yang bijaksana, yang melerai pertengkaran itu. Ya, kira ini berdasarkan wataknya. Ingat nih, berdasarkan wataknya. Lalu dalam unsur intrinsik cerita, itu ada latar. Latar adalah segala keterangan petunjuk, tempat, terus ada juga waktu, suasana. Seperti cerita kemarin nih tentang kelinci dan kura-kura. Ini latarnya di hutan, dekat sungai. Nah, seperti itu. Latar itu tempat jadinya. Dan juga terdiri dari 3 jenis. Ada latar tempat, ada latar waktu, dan latar suasana. Misalkan sore hari di hutan yang sejuk di pinggir sungai. Nah, berarti
Ini suasananya kan sejuk di pinggir sungai. Latar waktunya sore hari. Tempatnya di hutan dan juga sungai, seperti itu. Lalu dalam unsur intrinsik itu ada tema. Tema itu gagasan atau ide pokok suatu cerita yang bersifat umum dan merupakan dasar cerita. Jadi jelas kalau misalkan cerita itu sudah pasti ada temanya. Temanya misalkan kelinci dan kura-kura, terus gajah dan semut, kemudian Pak Tani. Nah, terus ada juga situ Bagendit, terus Candi Prambanan dan segala macamnya itu sudah pasti ada temanya. Temanya itu gambaran ataupun ini ketika ngelihat gambar ini menceritakan tentang apa ya? Nah, pasti ada temanya. Seperti itu. Misalkan tema dari Fabel, Pusi si detektif. Nah, itu sudah jelas itu. Pusi si detektif berarti dia masuknya Fabel, cerita fiksi Fabel. Kemudian ada amanat, pesan atau nasihat yang disampaikan penulis kepada pembaca dan biasanya bersifat positif, positif yang baik-baik maksudnya. Seperti kemarin video tentang kelinci dan kura-kura, amanatnya itu adalah jangan bersikap sombong, meremehkan orang lain, dan bahwa setiap orang itu mempunyai kelebihannya masing-masing. Seperti itu contoh amanatnya. Pasti ada yang benar, ada yang setengah juga nilainya. Terus ada juga penokohan atau watak dari tokoh. Misalkan kemarin tokoh kelinci. Nah, kelinci ini wataknya nih karakternya apa? Seperti itu. Dia nih sombong gitu karena merasa larinya paling kenceng, paling cepat. Nah, akhirnya dia meremehkan hewan-hewan yang lainnya. Ketika dia meremehkan hewan-hewan yang lainnya, justru dia lalai. Akhirnya dia karena tertidur di bawah pohon itu dekat garis finish, tidurnya jadi kelamaan kemudian dibalap oleh kura-kura yang memiliki watak berani kura-kuranya. Walaupun jalannya lambat tapi dia berani. Seperti itu. Terus ada konflik. Konflik itu masalah atau kejadian. Kejadian yang diperlukan agar ceritanya seru. Kan kalau misalkan cerita kelinci dan kura-kura itu tidak ada kejadian balapan lari begitu kan, hanya dia sombong saja memamerkan medali emasnya bahwa dia pelari tercepat, kemudian tidak ada perlombaan dengan kura-kura, pasti ceritanya tidak seru. Ini menjadi seru ketika ada pertandingan lari dengan kura-kura itu, terus dibarengi dengan kelincinya tertidur di bawah pohon, akhirnya kalah oleh kura-kura. Nah, ini yang disebut dengan konflik atau peristiwa atau kejadian penting dari alur cerita. Nah, jadi jelas bahwa dalam unsur intrinsik itu ada tokoh, ini tokoh ada tokoh utama dari segi perannya, dari segi wataknya tokoh protagonis, antagonis, kemudian ada tritagonis, penengah, latar itu tempat, tema itu judul cerita, ya. Amanat itu pesan atau nasihat, penokohan atau watak dari tokoh cerita tersebut. Kemudian ada konflik, konflik ini peristiwa atau masalah yang terjadi. Nah, ini ada dalam sebuah cerita, makanya kalau kita amati setiap cerita itu pasti ada ini semua. Pasti ada ini semua. Dan ketika ada ini semua, maka dapat dikatakan cerita tersebut bagus. Itulah unsur-unsur intrinsik, berarti in itu di dalam. Jadi di dalam suatu cerita ataupun karya sastra itu sendiri. Nah, mungkin itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.